Oke, jadi di depan kita ini ada kompilasi hukum ekonomi syariah yang lumayan padat ya. Misi kita hari ini simple. Kita mau bedah kerangka dasarnya. Tanpa perlu tersesat di jargon hukum, kita coba pahami sistem operasinya gitu. Jadi apa saja sih pilar fundamental yang menopang seluruh struktur ini? Mari kita bongkar bareng. Tentu. Gampangnya gini, untuk memahaminya kita perlu lihat 3 elemen dasar. Siapa yang bisa bertransaksi, apa yang bisa ditransaksikan, dan gimana caranya transaksi itu dilakukan secara sah. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dalam sistem ini? Nah, di dokumen ini sebutannya itu subjek hukum. Ini bukan cuma orang perorangan ya, tapi juga badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Syarat utamanya itu kecakapan hukum. Kecakapan hukum? Maksudnya? Usianya minimal 18 tahun atau sudah menikah. Dan yang penting juga tidak sedang dinyatakan pailit. Pada dasarnya, ya pihak yang bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Cukup jelas. Sekarang kita pindah ke apanya? Aset atau amwal. Konsep amwal ini apa bisa dibilang seperti aset biasa atau ada yang beda? Nah, ini yang menarik. Konsep amwal di sini itu definisinya sangat luas. Sangat modern malah. Ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimiliki. Berwujud, tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Tidak berwujud. Berarti seperti katakanlah hak paten atau software gitu masuk juga? Tepat sekali. Karena itu semua termasuk hak yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi amwal itu bisa rumah, mobil, tapi bisa juga hak cipta. Ini jauh lebih modern dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, dan kalau tidak salah, kepemilikan amwal ini juga ada filosofinya ya, tidak absolut. Betul, ada asas amanah, jadi ini titipan dari Tuhan. Lalu ijtimaiyah, artinya punya fungsi sosial untuk masyarakat. Dan terakhir, asas manfaat, yaitu harus memperbesar manfaat dan memperkecil mudarat. Oke, jadi kita sudah punya siapa pelakunya dan apa asetnya. Sekarang, bagaimana mereka berinteraksi? Di sini kan semuanya berpusat pada konsep akad atau kontrak ya? Benar sekali. Dan daripada kita menghafal puluhan jenis akad, lebih penting kita paham prinsip di baliknya. Ada 5 asas fundamental. Setiap akad itu harus didasari asas ikhtiari, artinya sukarela. Tidak ada paksaan ya? Betul. Lalu amanah, yaitu menepati janji, terus saling menguntungkan, transparansi, dan harus berdasarkan sebab yang halal. Jadi ini seperti syarat dan ketentuan yang super adil gitu ya, di mana dari awal sudah dipastikan tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau dirugikan. Persis, tujuannya itu. Prinsip-prinsip ini bekerja di dunia nyata. Kita ambil contoh yang umum, murabahah. Oke, murabahah. Ini kan pembiayaan jual beli. Misalnya Anda ingin membeli mobil. Lembaga keuangan syariah akan beli mobil itu dulu. Setelah itu baru mereka jual lagi ke Anda dengan harga pokok plus margin keuntungan yang sudah disepakati di awal. Transparan. Jadi ini transaksi jual beli ya, bukan pinjaman berbunga. Tepat. Kuncinya di situ. Ada barang real yang diperjualbelikan. Paham? Oke, satu lagi. Bagaimana dengan syirkah? Ini kan konsep kemitraan atau joint venture kan? Betul, syirkah itu intinya patungan. Bisa syirkah amwal, itu patungan modal, atau syirkah abdan, patungan keahlian atau tenaga. Tunggu, di dokumen ini ada juga syirkah wujuh. Ini kemitraan berdasarkan reputasi atau kepercayaan. Ini kan terdengar sangat modern ya, kayak valuasi influencer saja. Bisa dibilang begitu. Intinya, 2 orang atau lebih yang punya nama baik di dunia bisnis, mereka bisa kerjasama. Ambil barang dari pemasok secara kredit, lalu dijual. Nah, modal mereka di sini adalah kepercayaan atau reputasi itu tadi. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum sistem ini dibangun di atas pilar-pilar yang sangat jelas ya, ada subjek hukum yang cakap, definisi aset yang luas dan punya fungsi sosial, dan kontrak yang berlandaskan keadilan, serta transparansi. Dan benang merahnya adalah bagaimana sistem ini secara inheren mengikat semua aktivitas keuangan ke sektor real. Transaksi itu harus didasarkan pada aset atau usaha yang nyata, bukan sekedar perdagangan utang. Menarik sekali. Dokumen ini juga mengatur detail soal ingkar janji, bahkan keadaan memaksa atau force majeure. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, bagaimana sebuah sistem yang dibangun di atas prinsip berbagi risiko seperti Sirka akan merespon secara berbeda
dibandingkan sistem yang didasarkan pada kewajiban utang dengan bunga tetap.